warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa, NPM 005160014. Perkenalkan, saya Nini Novia, NPM 2005-160045. Perkenalkan, nama saya Andi, NPM 2005-160016. Perkenalkan, nama saya Rega Asmeni, NPM 20051-60030. Perkenalkan, nama saya Dea Tegasari, NPM 2005-0042. Perkenalkan, nama saya Desi Rita, NPM 2005-160048. Adapun tujuan kami berdiri di sini untuk mengumpulkan tugas mata kuliah manajemen keuangan internasional yang diampur oleh Bapak Ade Gunawan. Pasar valuta asing. Nah, pengertian dari valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi dapat digunakan dalam transaksi keuangan internasional. Pengertian pasar valuta asing adalah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, kalangan perbankan, perusahaan untuk bertukar mata uang asing, yaitu valuta asing. Tujuan dalam melaksanakan transaksi valuta asing. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir, maka transaksi falas akan terjadi di pihak eksportir, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan devaluasi bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang di luar negeri menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, yaitu pengiriman uang ke luar negeri. Transfer ke luar negeri merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke luar negeri. Jika pengiriman dalam mata uang negara tujuan, maka pertukaran falas akan terjadi di negara pengirim. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, penganggaran risiko atau hedging. Yang keenam, kemudahan berbelanja. Pasar valuta asing. Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang yang berbeda pula. Fungsi clearing internasional yang dilakukan oleh pasar valuta asing sangat berperan penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penyedia kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung kepada fasilitas kredit. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional sebagai alat pembayaran sah dan diakui secara internasional. Tentang jenis-jenis transaksi. Yang pertama itu transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Ada beberapa cara penyerahan dana dalam transaksi spot, yaitu yang pertama value today atau value tooth, yang kedua value tomorrow atau value tom, yang ketiga value spot. Yang kedua itu transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut dengan transaksi berjangka adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia ada 2. Yang pertama, swap likuiditas, yang kedua, swap investasi. Pasar valuta asing ada beberapa bank, yaitu yang pertama bank-bank komersial besar untuk kebutuhan transaksi komersial seperti ekspor-impor, berupa pengiriman uang, dan lain-lain yang dilakukan oleh nasabahnya untuk kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada bank komersial seperti MNC yang bertujuan untuk hedging transaksi jual beli. Yang ketiga, ada nasabah kecil seperti kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh perusahaan individu atau perorangan dan perusahaan kecil. Yang keempat, ada bank sentral yang bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar uang atau untuk mempertahankan target nilai tukar. Yang kelima, investment atau merchant bank atau money market yang melayani pasar modal dan korporat finansial sebagai penjamin emisi saham, obligasi, pinjaman, serta penyediaan jasa keuangan. Ke contoh transaksi valuta asing. Seorang wisatawan datang ke Indonesia dengan membawa uang $6.000.
Nah, wisatawan tersebut ingin menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk rupiah dengan satu kurs sama dengan 15.394. Berapa rupiah yang akan diterima oleh wisatawan tersebut? Nah, caranya gampang teman-teman, yaitu dengan mengalihkan dolar dengan kurs saat ini, yaitu 6.000 dikali 15.394 sama dengan 92.364.000 rupiah. Jadi, wisatawan tersebut akan menerima uang rupiah sebesar 92.364.000 rupiah. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan tadi. Kurang lebih kami mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.